Saya ingin ke Pak Mamun Murad. Pak Murad, kalau kita lihat polanya sepertinya kan akan berulang nih. Bahwa Kaisang masuk ke dunia politik, ingin dicalonkan sebagai wali kota Solo, di mana kita tahu nanti Gibran sepertinya akan digadang-gadang sebagai gubernur Jawa Tengah. Sudahkah ini pola ini tepat Anda melihatnya seperti itu atau bagaimana? Jadi begini, saya tadi menggarisbawahi soal kepatutan ya. Jangan dikira soal kepatutan itu bukan hal yang prinsip gitu ya. Kalau kita mau memahami politik dengan benar, dengan pendekatan-pendekatan filsafat politik, itu mestinya soal kepatutan itu harus ditaruh di atas produk undang-undang apapun. Karena justru politik kita itu rusak, itu karena terkait dengan soal kepatutan. Ya mohon maaf misalnya, ada misalnya bapaknya menjadi ketua umum, terus nanti ketua umum diturunkan ke anaknya. Atau ada orang yang menjadi ketua umum partai berkali-kali misalnya. Sementara misalnya konstitusi kita mengamalkan misalnya hanya 2 periode, itu sekedar contoh di Pilpres dan lain sebagainya. Ada juga soal kepatutan yang lainnya yang sesungguhnya misalnya tidak perlu dilakukan tapi itu menjadi dilakukan. Misalnya mohon maaf agak keluar sedikit. Kemarin soal usulan untuk kepala desa misalnya 9 tahun misalnya, kalau nanti ditok menjadi undang-undang itu sah, tidak melanggar, tapi itu soal kepatutan. Sama nanti misalnya ya Mas Gibran nanti naik di gubernur, kemudian nanti Mas Kaisang naik di wali kota, itu kan. Coba kita kembali kepada diri kita saja lah, dengan pendekatan filsafat politik itu patut tidak, gitu kan? Itu dilakukan, tidak ada yang dilanggar, itu kan? Tidak ada yang dilanggar. Tadi saya secara prinsip saya contohkan bagaimana sahabat Umar, itu soal kepatutan. Umar tidak ingin anaknya kemudian menjadi khalifah setelah dirinya, gitu kan? Ini penting dan ini penting untuk menjadi contoh bagi yang lainnya. Kan di Indonesia memang soal kepatutan sangat rendah sekali. Kalau terkait dengan soal pengunduran diri misalnya saja, itu kan kita hanya punya sejarah Bung Hatta saja. Ketika tidak cocok lagi dengan Bung Karno, kemudian menyatakan mundur sebagai wakil presiden. Tapi di Indonesia yang lainnya, contoh yang lain tidak ada itu. Baik. Kasus Kanjuruhan misalnya 135 orang meninggal, tidak ada yang mau mundur dari siapa pemangku persepak bolaan. Ini contoh-contoh yang lain dari kepatutan. Dan ini jangan dikira dianggap sebagai sesuatu yang remeh-temeh. Justru menurut saya ini jauh lebih penting dan harus menjadi kesadaran bagi elit-elit politik untuk menempatkan kepatutan itu di atas peraturan perundang-undangan. Ini soal moral loh. Kalau dalam bahasanya itu soal akhlak gitu ya, dalam bahasa agama itu kan. Gitu. Baik, pertanyaannya sekarang saya ingin ke Mas Bima. Mas Arya Bima, apakah PDIP berani menempatkan kepatutan di depan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya? Ya, kita dengarkan argumentasinya ya. Telah argumentatif ya, asal itu bukan sekedar sentimen atau tidak suka ya, tentu kita dengarkan soal asas kepatutan tadi ya. Yang di dunia politik, dunia dagang, dunia profesi, dunia keagamaan, itu semua setuju dengan asas kepatutan untuk berlaku di semua hal. Di dunia pesantren, di dunia gereja, di dunia pura, di dunia pengusaha, itu semua hal yang penting untuk ditempatkan terkait dengan asas kepatutan. Patut menurut saya, patut menurut publik, patut menurut Tuhan kan. Nah, asas kepatutan ini dalam dunia politik bagaimana tetap harus dijaga di dalam formalisme kita berdemokrasi, yang mana saya sepakat tadi kalau itu jabatan politik dinasti yang hasil Mahkamah Konstitusi mendefinisikan itu kan jelas. Yang namanya politik dinasti itu adalah kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan itu akan tetap berada di lingkaran keluarga yang berdampak pada korupsi dan nepotisme. Nah, justru yang harus
sekarang ini dijaga, saya sepakat asas kepatutan yang harus mengacu pada hal-hal yang terkait dengan kolusi dan nepotisme ini sesuai dengan konstitusi dan aturan yang ada. Yang terkait dengan Gibran, yang terkait dengan Kaisang, yang terkait dengan Bobi ataupun anak pejabat yang lain, saya kira tetap harus kita cermati dan kita kritisi. Jangan sampai kekuasaan itu menjadi seolah-olah demokratis, seolah-olah itu prosesnya adalah aspiratif yang muncul dari partisipasi publik, tapi adalah sekedar rekayasa untuk menurunkan kekuasaan yang di bawahnya, kan gitu. Ini penting. Maka kalau ada sikap-sikap kritis, asalkan itu tidak sentimen atau nyinyir, tetap harus dilihat sebagai proses pengembangan demokrasi. Tetapi saya tidak setuju kalau seorang anak presiden terus kemudian dilarang untuk masuk ke jabat publik. Dari dulu kok Trah Kennedy, Trah Nehru, Trah Gandhi, ya memang politik itu adalah suatu idealisme untuk menjaga ideologi, menjaga bagaimana marwah, kalau orang Jawa bilang itu kehormatan menjadi seorang pemimpin itu tetap harus dijaga di dalam terah keluarga, dengan catatan rakyat terus akan menilai baik buruknya terah politik itu. Dan saya kira di Indonesia sudah banyak kok yang ingin mensosialisasikan atau mentradisikan anaknya dijagokan dalam sistem dan demokrasi sekarang terus ambruk di tengah jalan. Kan banyak yang tidak dipilih walaupun mereka Mas Arya mempunyai posisi yang kuat. Baik, Bang Effendi ada komentar? Ya, kalau saya tadi terima kasih nih, kedua hal ini hal yang menarik ya di level makro. Tapi karena ini TV One, saya kasih clue-clue yang lebih membuka mata kita lagi ya, Pak Murad dan Mas Arya Bima. Yang pertama, kalau bicara dalam tanda petik dinasti politik yang diturunkan melalui pemilihan umum yang demokratis, muncul pertanyaan, apakah dinasti politik yang lain ingin melihat dinasti politik yang lain dengan cepat naik juga gitu ya. Kan kita bicara jujur nih ya kan. Dinasti politik yang sudah panjang misalnya baru sampai di sini. Yang ini kok cepat sekali misalnya. Nggak mudah juga di level makro, pasti ada persaingan itu. Apalagi kalau nanti bisa mengganggu ketentraman sebuah partai. Saya bicara secara umum, secara nasional. Nanti pemirsa bisa nangkap maksudnya. Yang kedua, kalau Anda ingin sampai mulus di pilkada, apapun itu, maka harus menang di Pilpres 14 Februari 2024 dengan gemilang. Untuk itu, kalau bisa saingannya agak lemah. Nah, ini sekarang sedang bertali-temali dengan fakta hari ini. Yang sedang kita tunggu tadi sebelum berita ini. Mas Effendi, catatan Mas Effendi. Ya. Kita kalah pemilu di 2009. Ya. PDI Perjuangan. Tapi pilkada di Indonesia kita masih paling menang. Ya, catatan saja. Ya, itu saya bisa baca dalam konteks ada sebuah perjuangan yang luar biasa, keinginan rakyat untuk perubahan pada waktu itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah kalau tadi basisnya adalah privileges, keistimewaan yang tidak berdasar, nanti akan terbukti di situ gitu. Tapi kalau tidak, seperti tadi, terbukti di 2009 itu bisa menang walaupun di pilpresnya tidak gitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah hal-hal yang sedang terjadi pada hari-hari ini perlu kita amati juga gitu. Jadi kalau kita kan semua menginginkan putra-putri terbaik bangsa nanti ikutan berkompetisi di Pilpres 2024. Tetapi kalau misalnya untuk sedikit saja kalau untuk mendorong itu, maka misalnya nanti ada orang yang diusahakan nggak dapat tiket dan lain-lain supaya itu lancar jaya ke depan, itu yang sedang kita saksikan pada hari ini. Apa yang akan terjadi? Itu yang Anda khawatirkan? Enggak, bukan saya khawatirkan, saya sedang mengamati. Izin Mas Arya Bima, saya amati aja ini gitu ya. Pemilihan katanya. Reshuffle jadi atau tidak gitu, atau reshuffle-nya jadi tapi strong atau soft gitu ya. Kemudian akibatnya yang deklarasi kemarin jadi apa tidak gitu. Nah itu kan semuanya menjadi peta untuk 14 Februari 2024. Semua berimplikasi ya? Punya implikasi kepada privileges selanjutnya. Bukan konteks perjuangan 2009 ini. Baik, Pak Murad tadi mau komentar silakan. Iya, makasih Mas Arya maupun Mas Effendi ya.
ini sebenarnya Iya, Pak. kalau Kaisang itu nanti mau maju, ini sebenarnya menarik gitu ya. Yang tadi saya singgung, itu akan dilakukan pilkada serentak kan di bulan November, November. gitu kan? Pilpres Iya, itu di November. Februari. Artinya Sudah ada kekuasaan Pak presiden baru Jokowi itu. itu kan, Iya, iya. itu sudah selesai, gitu kan? Nah ini sebenarnya menarik. Kira-kira nanti kalau Kaisang maju, itu bisa menang atau tidak? Kalau misalnya, Iya, betul. kok menang? Ternyata menang, berarti Kaisang itu bagus, gitu kan. Tapi kalau ternyata kalah, ini bisa menjadi pertanyaan bagi Gibran maupun Bobi. Itu paling dulu menang juga karena campur tangan bapaknya, campur tangan menteri-menteri, semua kekuatan yang ada memang diterjunkan untuk memenangkan Mas Gibran dan Mas Bobi. Nah ini menarik sebenarnya kalau memang mau melawan soal kepatutan ini, monggo silahkan. Dan ini sekaligus uji coba bagaimana kekuatan Kaisang itu bagus atau tidak. Dan publik nanti akan menilai. Apalagi ini kan publik Solo gitu kan. Ini kira-kira kalau bisa mau dimajukan ya majukan saja. Meskipun ini tadi yang saya katakan ini melawan soal kepatutan saja. Oke. Itu komentar tambahan Mas Arya maupun Mas Effendi. Mas Arya di challenge nih sepertinya nih. Kalau memang nanti ternyata ada pemimpin baru di Kaisang tetap betul. maju. Nah ini challenge-nya diterima apa tidak begitu sama PDIP nih? Pasti PDIP, kita kan pasti sudah PDIP akan berpengalaman. berpikir ini. Iya. PDIP mungkin akan berpikir serius ini kira-kira Kaisang mau dimajukan atau tidak. Kalau maju resikonya kalah kan emang wali kota satu jatuh atau jatuh di luar kekuasaan PDI. Kira-kira seperti itu. Mas Arya silakan. Ya, kalau mengenai standar kompetensi seseorang untuk maju di dalam pilkada, baik itu bupati, wali kota, gubernur, pengalaman dari PDI Perjuangan untuk melihat yang bersangkutan, itu sudah cukup memulai pengalaman dan track record yang selama ini kita lakukan. Jadi sekali lagi bahwa DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, paham betul bagaimana selera publik dan mekanisme sistem demokrasi di dalam internal partai ini tentu saling beriringan, dan sekali lagi cara sistem yang kita lakukan itu adalah secara terbuka dalam sistem meritokrasi yang artinya sekali lagi menempatkan kader-kader, menempatkan orang-orang dalam jabatan politik yang sesuai dengan kapasitas dan integritasnya yang tentunya itu diperoleh melalui cara-cara yang demokratis atau mendapatkan legitimasi elektoral di dalam proses pemilihannya. Jadi saya melihat orang atau anak seperti Kaisang, ya kan, walaupun itu putra presiden, tidak ada asas kepatutan yang dilanggar, ya, apalagi melanggar hukum, jelas tidak, maka kita akan menunggu seperti apa yang bersangkutan kalau toh harus masuk ke dunia politik walaupun dia anak seorang presiden, ya. Saya tidak setuju kalau asas kepatutan kemudian melarang anak presiden tidak boleh berpolitik. Itu sangat lebih tidak patut. Tapi kita juga akan melihat, ya, walaupun tidak ada aturan, tentu rakyat akan melihat tadi seperti dikatakan Pak Murad, apakah ini hanya sekedar karena anak seorang presiden atau memang dia memiliki kompetensi untuk terjun ke dunia politik, ya. Ini yang saya kira menjadi hal yang sudah membiasa tradisi dengan aturan yang ada di PDI Perjuangan. Terima kasih. Baik, kapasitas dari seorang Kaisang Pangarep, Anda punya catatan? Iya, terakhir itu adalah bahwa PDI Perjuangan saya tahu dari salah satu rakernas di Bali dulu punya buku putih dalam tanda petik di mana orang-orang itu dihitung kreditnya, sudah berapa lama bekerja di mana, nanti tentu ada soal elektabilitas atau putra siapa, tapi ada komplit sehingga itu tidak diragukan. Cuma ini sesudah Pilpres 2024. Kembali ke situ lagi, ya? Saya mau mengatakan hari ini kita lihat semua, ya, bahkan saya mau secara agak khusus ini, mari kita lihat reshuffle ini. Karena kalau reshuffle ini kita lihat terjadi atau tidak, bisa tidak terjadi, kemudian strong atau soft, ya. Nah kemudian dari situ deklarasinya jadi apa tidak, Anda ngerti lah maksudnya apa. Sehingga di 2024 itu bisa terjadi, kita sudah bisa membayangkan peta Pilpres seperti apa. Bahkan tidak menutup juga kemungkinan hasil perjuangan yang lain sebaliknya. Orang bisa kalah di Pilpres misalnya, tapi di legislatif
pihak lain bisa menang juga misalnya, atau bisa juga di pilkada selanjutnya pihak lain menang karena merasa ada ketidakadilan. Itu kan yang pernah menjadi pengalaman dan perjuangan dari PDI Perjuangan dulu gitu. Kurang lebih begitu. Jadi ada dua perhatian kita, selamat berjuang, selamat menyampaikan pesan-pesan awal, karena ini baru awal. Belum kita dapat prestasi publik ya, selain beberapa di sepak bola dan media sosial yang baik misalnya. Kalau Gibran tentu sudah ada ya. Nah, selebihnya kita tunggu dua momen penting ini ya, reshuffle ada atau tidak. Lalu 14 Februari 2024 ada peta baru yang menentukan juga berbagai daerah, tidak hanya Solo dan Jawa Tengah. Pak Murad sepertinya geli nih mendengar komentar dari Bang Effendi Ghazali. Sepakat dengan Bang Effendi. Dua momen ini, reshuffle dan juga pilpres akan mempengaruhi ke depannya. Ya, saya sepakat itu ya. Memang yang akan menjadi kunci penentu untuk Mas Kaisang itu, kira-kira nanti pilpres nanti itu pemenangnya siapa? Kalau pemenangnya itu yang berhadapan dengan, mohon maaf, Pak Jokowi, maka ini berarti alamat buruk untuk Mas Kaisang gitu kan. Tapi kalau yang terpilih kok sesuai dengan selera Pak Jokowi, maka ini alamat baik kalau Mas Kaisang itu akan maju di wali kota. Saya perlu komentar dikit. Silakan Mas Arya. Menurut saya tradisi PDI tidak terkait sama sekali untuk menentukan calon kandidat kepala daerah, khusus untuk Kaisang. Ya, khusus untuk Kaisang silakan ya, terjun ke dunia politik dan rakyat akan menunggu dan tentunya siap mengkritisi sepak terjangnya Kaisang ya, sehingga nanti akan terbukti apakah Pak Murad tadi betul hal yang dikritisi. Nanti akan terbukti apakah Kaisang itu emas, perak, atau tembaga. Dan saya yakin PDI akan mampu menilai kompetensi Kaisang untuk toh kalau dicalonkan sebagai seorang politisi di Solo misalnya. Terima kasih. Mas Arya, tapi kan tadi disebutkan nih pilpres berpengaruh penting nih. PDIP sampai sekarang juga belum mengumumkan. Belum? Tidak ada. Menurut kami soal elektoral kepala daerah itu dikaitkan dengan problem dinamika persoalan tantangan di setiap daerah. Dari situlah akan muncul kriteria seorang kepala daerah dan baru siapa nanti yang dicalonkan. Dan kita sudah pengalaman tadi, dalam keadaan kita kalah pemilu tahun 2009, mayoritas kepala daerah ini masih PDI Perjuangan. Baik. Jadi ini menegasikan argumentasinya Pak Murad ya, dan Pak Effendi bahwa situasi politik pilpres itu ya ada pengaruh ya, tapi kemudian tidak membuat kita kemudian akan berguguran di calon-calon peserta. Sedikit penutup. Dua kalimat saja. Saya setuju sebagian besar yang disampaikan oleh Mas Arya karena pengalamannya demikian. Tapi yang mau kita tekankan sore ini, kan pada waktu 2009 belum ada putra dan menantu presiden yang akan maju begitu. Jadi maksudnya peta baru itu nanti terkait dengan presiden yang sudah 2 periode, lalu ada putranya 2 akan mungkin tetap maju dan menantunya mungkin akan coba naik gitu. Tetapi saya setuju kalau untuk pemilihan kepala daerah, buku putih dari PDI Perjuangan sama dengan seleksi para calon legislatornya sudah cukup baik. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana di 2024 akan seperti apa petanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Arya, Mas Effendi dan juga Pak Murad. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Effendi Ghazali. Siap, yuk.